Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Dapur Alia Foodie. Alhamdulillah ya Bunda, hari ini emak bikin lagi ide cemilan atau jajanan ya. Bisa dibuat sebagai cemilan di rumah maupun ide jualan bunda-bunda semuanya di rumah. Resepnya recommended banget buat bunda-bunda dicoba di rumah karena anti gagal dan pastinya rasanya endul mantap banget ya Bunda. Jangan lupa disimak videonya sampai selesai ya. Sebelum itu bantu terus channelku dengan cara tekan tombol like, komen, subscribe dan nyalakan loncengnya. Yang pertama, emak bikin bumbu kacangnya terlebih dahulu. Di sini mau pakai 1/4 kilo kacang tanah ya teman-teman. Lalu ini emak goreng kalau sudah hampir mau matang ya teman-teman. Jangan lupa ini diorak-arik, dibolak-balik supaya matangnya ini merata. Lalu bahan tambahannya ada bawang putih, bawang merah dan cabai. Detailnya silahkan bunda-bunda bisa cek di kolom deskripsi di bawah video ini ya Bunda. Ini kita goreng jadi satu, nggak perlu sampai matang banget ya, karena nanti kita akan menghaluskan seluruh bumbu-bumbunya. Untuk bumbu gorengnya yang udah matang, nanti siap kita tiriskan ya, bareng-bareng ditiriskan, kita angkat. Ini udah matang ya, udah harum bau kacangnya. Matikan kompor, lalu kita akan tiriskan untuk bumbu kacangnya terlebih dahulu. Nah ini yang udah aku taruh di wadah ya Bunda, nih hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan menghaluskan, boleh dicoper, boleh di blender ataupun boleh digerus pakai ini ya, penyambelan gitu. Nah ini aku blender kasar aja ya Bunda, biar masih ada kerasa kacang-kacangnya gitu. Lalu ini akan aku tumis dulu. Jangan kebanyakan minyak ya, minyaknya secukupnya aja, dikira-kira aja ya. Ini buat menumis kacangnya, sebentar aja menumisnya. Kalau sudah di sini mak pakai sekitar 400 ml air matang, tambahkan ke bumbu kacangnya ya. Untuk tingkat ini keenceran bumbunya sesuaikan lagi dengan selera bunda-bunda semuanya di rumah. Yang suka bumbu kental boleh penambahannya cukup 200 ml aja. Kalau yang suka encer-encer bisa ditambah 400 ml air atau sampai 500 ml air, sesuaikan saja ya Bunda. Ini jangan lupa diaduk-aduk. Lalu di sini tambahkan potongan daun jeruk, totalnya ada 10 lembar, masukin aja, cemplungin ke dalam ini ya bumbu kacangnya, diaduk-aduk. Kemudian di sini emak tambahkan gula Jawa ya. Ini 1 buletan gula Jawa. Kemudian ini kita masak. Oh iya, di sini tambahkan 1 sendok makan penyedap rasa, kemudian 1 sendok makan garam. Lalu nanti sebelum diangkat ya, ini ditester rasa dulu apa yang kurang. Kalau kurang asin tambahkan garam lagi ya Bunda. Kalau misalkan kurang manis atau gurih bisa tambahkan gula ataupun penyedap rasa. Pastikan diicip-icip dulu hasilnya supaya pas di lidah bunda-bunda semuanya. Tapi menurut emak ya, ini resep ini bumbu kacangnya udah pas, sudah mantul. Saatnya kita matikan kompor dan sisihkan. Selanjutnya tahap kedua, resep membuat tahu ciloknya. Untuk bahan-bahan dan bumbunya silahkan bisa lihat di kolom deskripsi ya. Di sini mah pakai 250 gram tepung terigu curah ya. Di sini mah pakai tepung terigu curah aja yang mah beli di warung seharga Rp3.000. Tambahkan tadi irisan daun bawang, boleh diganti dengan daun seledri ya Bun. Lalu tambahkan bumbunya, ada penyedap rasa, terus tadi ada bawang putih,
yang sudah dihaluskan boleh ditambahkan dengan lada bubuk ya. Kebetulan di rumah lagi lada bubuknya lagi kosong, jadi aku pakai bahan seadanya aja. Lalu tambahkan 400 ml air matang. Kemudian diaduk-aduk dulu ya sampai tepung terigunya ini larut dulu bersama airnya. Nah, hasilnya seperti ini sudah larut, saatnya kita akan masak ya. Untuk adonan tepungnya ini jangan lupa tambahkan dulu 1 sendok teh garam. Kalau sudah, larutan tepung terigunya ini siap kita masak di atas api kecil ya. Di sini pakai api kecil aja sambil diorak-arik, diaduk-aduk supaya larutan tepungnya ini enggak gosong di bagian dasar pancinya ya teman-teman. Kita masak sampai membentuk sebuah adonan ya seperti ini, tapi ini belum kalis karena masih ada cairan-cairannya. Kita masak ini sampai tepungnya ini bentuk adonannya ini kalis ya bunda. Kalau kalis hasil ciloknya ini pasti empuk. Nah seperti ini hasilnya ya, tuh bisa dilihat di video seperti ini. Kalau sudah kalis saatnya kita angkat, pindahkan ke dalam wadah yang lebih besar. Kalau sudah di sini akan tambahkan 250 gram tepung tapioka, boleh pakai tepung aci ya teman-teman, tapi di sini pakai tepung aci. Lalu panas-panas begini diaduk ya, bisa menggunakan bantuan ini ya, sendok nasi ataupun spatula apapun itu ya, gunain peralatan yang ada di rumah. Kalau masih panas banget nggak mungkin ya kita ngaduk pakai tangan, bisa melepuh ini tangannya. Nanti kalau suhunya sudah agak sedikit menurun, baru kita akan ulen menggunakan tangan. Jangan lupa dicuci terlebih dahulu tangannya supaya bersih. Kalau sudah, ini akan kita aduk pelan-pelan aja ya, karena masih berasa sedikit panas. Kita aduk sampai membentuk sebuah adonan yang kalis seperti ini, tidak lengket di tangan, berarti adonan ciloknya ini sudah jadi ya bunda. Nih seperti ini. Selanjutnya siapkan tahu pong atau tahu kopong ya. Di sini pakai sekitar 2 bungkus tahu pong, isinya kalau nggak salah itu 12 biji. Kemudian ini per bijinya akan potong menjadi 4 bagian sama rata seperti ini, seperti persis di video ya. Lakukan sampai semua tahunya sudah dipotong-potong. Yang mau pakai tahu juga, tahu lain juga bisa ya, cuman ngirisnya diiris tipis-tipis aja. Kalau tahu kopong ini gampang masukin ke dalam tahunya. Nah ini udah selesai, saatnya kita akan membentuk ciloknya ya. Ambil tadi potongan tahu, lalu kita isi dengan acinya seperti ini ya teman-teman. Tuh mudah banget cara bikinnya. Tuh, lakukan sampai semua tahunya sudah diisi dengan acinya ya teman-teman. Ini cara bikinnya mudah banget. Yang penting bunda bisa ikutin langkah demi langkahnya, insya Allah bisa membuat dan menghasilkan cilok yang empuk berjam-jam ya, meskipun sudah dingin. Jangan lupa sembari kita membentuk ini, sembari kita panaskan air secukupnya ya. Nah ini sudah selesai karena tadi tahunya nggak cukup, jadi sisanya emak bikin model bulat-bulat ya. Selanjutnya ini air kukusnya udah panas, kita cemplungin aja untuk cilok yang bulat-bulatnya ini. Kita masukin semuanya ya. Ini keadaan airnya ini masih hangat ya, belum mendidih. Kita cemplungin aja.
Lalu kita akan masak sampai nanti ciloknya ini mengapung ya. Dan selanjutnya untuk yang cilok tahunya ini akan mak kukus aja menggunakan kukusan, tata rapi di kukusan, kemudian kita tutup. Nah, kita kembali lagi ke cilok yang bulatnya ini. Nih udah mau mulai matang ya, udah ngapung-ngapung gini berarti tandanya ciloknya sudah matang. Kalau sudah mengapung kayak gini, kalau sudah matang, kita akan pindahkan cilok bulatnya ini dulu ya Bunda. Kita pindahkan bareng dengan tadi cilok tahunya. Kita akan kukus. Pindahkan dulu ya untuk cilok ininya. Nah, ini udah aku pindah-pindahkan dulu ke panci pengukus supaya nanti kalau misalkan mau dimakan lagi, mau dihangetin lagi, bisa langsung dihangetin ya teman-teman. Pindahkan semuanya untuk cilok bulatnya ke dalam panci kukusan, lalu ini akan kukus selama kurang lebih 15 menit dan ini dia ciloknya udah mateng ya. Yang tahu ciloknya juga udah mateng. Saatnya kita matikan kompor. Selanjutnya kita akan masukin ini ya. Ini plating di gelas ini ya, gelas plastik ukuran 12 oz. Masukin semua ciloknya ke dalam gelas. Boleh wadahnya bebas ya, bisa pakai tin wall juga bisa. Lalu ini tadi siramin bumbu kacang yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, gampang banget kan Bun cara bikinnya ini. Pastinya rasanya juga enak, ciloknya empuk berjam-jam, bumbu kacangnya juga gurih, pedas manis gitu. Nah, tahap selanjutnya kita mau icip-icip dulu ya. Enggak kita ya, tapi cuman aku aja yang mau icip-icip. Ini dia, bismillahirrohmanirrohim. Ciloknya ini kenyal banget, enak, bumbu kacangnya juga gurih banget. Nah Bunda wajib coba di rumah ya, ini resepnya recommended banget, anti gagal buat pemula. Dan selain dijadikan cemilan, ini juga bisa dijadikan sebagai ide jualan karena modalnya irit tapi hasilnya lumayan loh kalau ditekunin ya. Oke, sekian dulu video dari Mas. Semoga video Mas bermanfaat buat bunda-bunda semuanya di rumah. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.